Selamat pagi Bu Lisa dan Mas Mbak Asisten. Kami dari kelompok 3 perilaku konsumen B akan mempresentasikan mengenai consumer perception and positioning. Next. Untuk anggota kelompok 3 sendiri ada Rusi Rahmawati dengan NRP 016, Gea Wahyu Kristianti dengan NRP 038, Astra Seta dengan NRP 044, dan saya sendiri Natania dengan NRP 062 dan Nabila Devianti dengan NRP 080. Next. Untuk yang pertama adalah informasi sensorik. Informasi sensorik adalah rangsangan yang mereka kenali akan diatur secara tidak sadar menurut prinsip-prinsip psikologis, dan rangsangan tersebut ditafsirkan secara subjektif sesuai dengan kebutuhan, harapan, dan pengalaman pribadi mereka. Next. Lalu yang biasa dihubungkan dengan informasi sensorik adalah sensation atau respon langsung dari organ sensorik terhadap rangsangan dan stimulus yaitu masukan apapun ke indera manapun. Stimulus ini dapat berupa merek, dapat berupa produk, dan dapat berupa iklan dan lain-lainnya. Next. Sensory input atau masukan dari rangsangan sendiri di tubuh manusia itu ada 5 atau biasa dikenal sebagai panca indera. Yang pertama adalah penglihatan. Contoh penglihatan yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah ketika kita melihat packaging makanan yang disajikan secara transparan, maka kita akan merasa bahwa makanan itu lebih fresh. Seperti misalnya daging, lalu buah olahan, itu biasanya menggunakan packaging yang transparan agar lebih menarik dan konsumen merasa bahwa produk ini merupakan produk yang fresh. Lalu yang selanjutnya adalah aroma. Aroma ini biasanya menggunakan parfum. Kalau kita perhatikan seperti di Bread Talk, itu menggunakan parfum yang sangat kuat untuk menarik pelanggannya. Lalu di department store biasanya produk-produk parfum menawarkan serembaran yang biasanya disemprotkan oleh parfum. Lalu sentuhan, selanjutnya adalah suara. Suara ini juga mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk. Contoh paling sederhananya adalah ketika kita di hotel, biasanya di hotel menggunakan musik yang sedikit santai agar para pengunjung hotel dapat lebih lama stay di hotel tersebut. Lalu ada rasa. Next. Selanjutnya adalah absolute and differential threshold. Next. Untuk absolute threshold sendiri, antara sesuatu dan tidak ada. Nah, setiap orang ini mempunyai absolute threshold yang berbeda-beda. Next. Lalu ada differential threshold atau perbedaan minimal yang dapat dideteksi antara dua rangsangan yang serupa atau biasanya disebut dengan just noticeable difference atau JND. Menurut Ernest Werber, beliau mengatakan bahwa semakin kuat rangsangan utamanya, maka semakin dibutuhkan rangsangan kedua. Next. Nah, contoh dari GND ini sendiri yang mempengaruhi pemasaran, contohnya kalau sebuah perusahaan ingin meningkatkan harga dari suatu produk, itu akan langsung kelihatan oleh konsumennya. Tetapi berbeda jika suatu perusahaan mengurangi berat atau volume dari suatu produk, maka itu tidak akan terlalu kelihatan oleh konsumennya, kecuali konsumen yang benar-benar memperhatikan tulisan dari packaging-nya. Lalu hubungan antara GND dan produk pricing itu, ya, yang pertama adalah menghindari perubahan. Perusahaan akan menghindari perubahan yang mudah dilihat oleh publik, seperti tadi yang saya bilang, seperti perubahan harga, lalu perubahan kuantitas yang benar-benar mencolok. Lalu yang kedua adalah pengembangan produk. Perusahaan akan berusaha agar pengembangan produk mereka terlihat tanpa pengeluaran yang lebih besar. Ini contohnya mereka perusahaan yang melakukan packaging yang baru, mereka akan membuat packaging-nya sangat berbeda dari
packaging sebelumnya agar langsung kelihatan, oh ini perbedaannya. Next. Lalu GND and logos and packaging. Ini beberapa contoh hubungan antara GND dan packaging atau logosnya. Yang pertama adalah Coca-Cola. Coca-Cola sempat mengeluarkan edisi khusus untuk hiburan musim dingin. Bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan antara Diet Coke dan Coca-Cola yang biasa. Ini menandakan bahwa Coca-Cola membuat perubahan yang melebihi GND. Yang ini sebenarnya tidak baik, karena tidak ada perbedaan yang membedakan antara dua produk ini. Akhirnya Coca-Cola harus mengubah produknya yang untuk musim dingin ini kembali menjadi warna merah. Lalu kita lihat juga ada perubahan logo dari Gap. Gap mempunyai logo yang sudah lama digunakan sejak 1990-an. Lalu pada sekitar 2010, Gap berusaha untuk mengubah atau rebranding logonya tersebut. Tetapi mereka membuat logo baru yang sangat jauh sangat jauh berbeda dari logo sebelumnya, atau biasa disebut melampaui GND-nya. Akhirnya banyak konsumen yang tidak mengenali Gap ini, dan pada akhirnya Gap harus mengembalikan lagi ke logo semula. Lalu ada Heinz yang membuat packaging yang baru sedikit berhati-hati, jadi dia tidak mau membuat packagingnya terlalu berbeda jauh dengan yang lain, sehingga orang-orang tahu bahwa oh ini adalah produk Heinz. Lalu ada Instagram. Instagram juga membuat perubahan logo yang cukup berbeda jauh dari logo sebelumnya. Yang semula logo awalnya adalah logo Polaroid yang terlihat vintage, terlihat untuk bernostalgia dengan foto-foto lama, lalu dia berubah menjadi yang lebih simpel dengan warna gradasi, tapi dia tidak mengubah bentuk dari logonya tersebut. Jadi orang-orang tetap tahu bahwa oh produk ini adalah produk dari Instagram. Lalu Xerox. Xerox juga sebenarnya merubah logonya sangat berbeda jauh, yang dari tahun 1961-an hingga yang sekarang sangat berbeda jauh. Tetapi Xerox melakukan hal yang pintar. Mengapa pintar? Karena dia melakukan perubahannya sedikit demi sedikit. Kalau kita lihat perubahannya dari warna biru, lalu selanjutnya dia mengurangi kata-kata corporation, lalu dia mengenalkan produk baru yang tetap ada kata Xerox-nya, tapi berubah warna-warna merah. Nah, itu masih perlahan-lahan perubahannya, sehingga orang-orang masih tahu bahwa oh ini tetap merupakan perusahaan Xerox yang sama. Next. Lalu ada subliminal perception, yaitu situasi yang terjadi ketika reseptor sensorik menerima rangsangan yang berada di bawah kesadaran orang tersebut, yaitu amal absolut. Sebenarnya subliminal perception ini sudah banyak penelitiannya, tetapi tidak ada bukti yang kuat bahwa iklan bawah sadar ini membujuk seseorang untuk memberi barang atau jasa. Next. 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 Selanjutnya ada perceptual selection. Perceptual selection sendiri adalah kesadaran konsumen yang meningkat terhadap rangsangan yang memenuhi kebutuhan atau minat mereka dan kesadaran minimal akan rangsangan yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Next. Selanjutnya ada stimuli feature, yaitu rangsangan fisik yang mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk dan menarik perhatian meliputi produk itu sendiri. Atributnya yaitu desain kemasan, nama merek, iklan, dan penempatan pesan promosi dalam ruang iklan. Next.
Selanjutnya ada personal expectations. Pada personal expectation ini orang biasanya melihat apa yang mereka harapkan untuk dilihat, dan apa yang mereka harapkan biasanya didasarkan pada keakraban pengalaman sebelumnya atau serangkaian harapan. Dalam konteks pemasaran, seseorang cenderung mempersepsikan produk dan atribut produk sesuai dengan harapannya sendiri. Next. Selanjutnya ada consumer motivation. Pada consumer motivation sendiri ini, yaitu orang cenderung melihat hal-hal yang mereka butuhkan atau yang diinginkan. Semakin kuat kebutuhan, semakin besar kecenderungan untuk mengabaikan rangsangan yang tidak terkait di lingkungan. Selanjutnya ada perceptual selectivity. Untuk perceptual selectivity sendiri ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada selective exposure, yaitu yang terjadi ketika konsumen mendengarkan pesan yang mereka anggap menyenangkan atau simpatik, dan mereka secara aktif menghindari pesan yang menyakitkan atau mengancam. Lalu yang kedua ada selective attention, yang merupakan kesadaran konsumen yang meningkat akan rangsangan yang memenuhi kebutuhan dan minat mereka, dan kesadaran minimal akan rangsangan yang tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Lalu yang ketiga ada perceptual defense, yaitu aktivitas kognitif yang terjadi ketika konsumen secara tidak sadar menyaring rangsangan yang mereka anggap mengancam secara psikologis meskipun pemaparan telah terjadi. Next. Selanjutnya ada perceptual organization. Pada perceptual organization ini, orang tidak mengalami banyak rangsangan yang mereka pilih dari lingkungan sebagai sensasi terpisah. Sebaliknya, mereka cenderung mengorganisirnya menjadi kelompok-kelompok dan melihatnya sebagai kesatuan utuh. Next. Selanjutnya ada 3 prinsip dasar organisasi perseptual. Yang pertama yaitu ada figure and ground, yang merupakan elemen persepsi yang menggambarkan keterkaitan antara stimulus itu sendiri, yaitu gambar, dan lingkungan atau konteks di mana ia muncul. Teknik pemasaran yang didasarkan pada prinsip figure and ground terdiri dari memasukkan iklan ke dalam konten hiburan. Lalu yang kedua ada grouping atau pengelompokan. Ini mengacu pada kecenderungan naluriah orang untuk mengelompokkan rangsangan bersama sehingga menjadi gambaran atau kesan yang menyatu. Lalu yang terakhir ada closure atau penutupan, yaitu naluri orang untuk mengatur masukan sensorik menjadi gambaran atau perasaan yang lengkap. Next. Baik, yang selanjutnya ada integral and external factors to evaluate products. Untuk integral sendiri itu ada yang namanya intrinsic cues atau isyarat intrinsik, di mana karakteristik fisik pada produk seperti ukuran, warna, rasa, atau aroma. Nah, biasanya tuh orang-orang itu melakukan isyarat intrinsik itu ditandakan sebagai kayak keputusan produknya pelanggan, supaya dia tuh bisa menilai produk itu secara objektif gitu, secara rasional. Contohnya misalnya kalau misalnya kita pilih buah di pasar, itu biasanya kan kita pilih buah yang besar, yang warnanya agak matang, terus nggak ada tanda-tanda pemusukan, jadi kayak fokusnya tuh ke produknya. Terus yang selanjutnya ada extrinsic cues atau isyarat ekstrinsik, itu adalah karakteristik yang tidak melekat secara fisik pada produk, seperti kemasan, harga, dan promosi. Nah, ini tuh misalnya contohnya itu kayak produk-produk, misalnya kayak ada 2 mangga, yang satunya tuh dijual di pedagang mangga yang biasanya di pick up, atau yang satunya itu dijual di hoki misalnya. Nah, biasanya itu tergantung masing-masing orang. Misalnya kalau orang itu ingin yang misalnya terjamin sumber suppliernya dan segala macam, mungkin mereka akan memilih hoki. Cuman kalau mereka ingin membeli mangga yang lebih murah, mereka akan memilih mangga yang ada di pedagang buah itu. Jadi kayak di sini tuh kayak ada penilaian berdasarkan visual gitu. Nah, ini nanti nyambungnya tuh ke stereotip, di mana stereotip itu gagasan bias yang dibawa orang dalam pikiran mereka tentang makna berbagai rangsangan.
Jadi biasanya tuh stereotip itu terjadi karena orang-orang itu ingin memproses sensory input itu lebih cepat dan lebih mudah gitu. Jadi kayak stereotip itu kayak singkatan visual untuk merepresentasikan sebuah pemikiran gitu. Misalnya kalau misalnya kita naik transportasi umum, biasanya kita kan bakal nawarin kursi buat orang yang lebih tua karena asumsi kita orang tua itu lebih lemah secara fisik. Terus kalau misalnya kita lihat ibu-ibu yang pakai baju jas kerja, kita akan mikir kalau oh ibu itu kayaknya wanita karir gitu. Terus kalau misalnya kita lihat ibu-ibu pakai daster, misalnya kita bakal berasumsi kayak oh ibu ini ibu rumah tangga gitu. Nah biasanya itu stereotyping itu dipicu sama 4 hal. Yang pertama itu penampilan fisik. Penampilan fisik misalnya kayak kalau kita lihat di rak es krim, biasanya rak es krim itu kan wadahnya tuh kebanyakan tuh kayak bundar gitu ya. Nah bundar itu maksudnya tuh kayak memberikan kesan bahwa es krim itu tuh melimpah gitu. Atau kalau kita sering lihat di wajah yang ada gambar kucingnya, itu biasanya tuh kayak merepresentasikan tentang kelembutan gitu. Terus yang kedua ada istilah deskriptif. Istilah deskriptif itu misalnya gini, kalau misalnya ada dua warung pecel yang saling berdekatan gitu ya. Terus yang satunya itu dia jualnya cuman pecel, dia bilang di spanduknya itu cuman pecel, dan yang satunya itu bilang pecel pincuk Madiun gitu. Nah, secara sensorik itu orang itu akan lebih berkesan di pecel pincuk Madiun karena mereka tuh bisa membayangkan langsung secara visual kayak oh pecel khas Madiun, ada nasinya, ada sayurannya, ada lauk pauknya, terus dibungkus daun pisang dalam bentuk pincuk. Jadi kayak tampilan visualnya tuh kayak lebih bisa dibayangkan gitu. Terus yang ketiga itu ada kesan pertama. Kesan pertama itu jadi ada satu pepatah yang bilang kalau tidak ada kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Karena kesan pertama itu biasanya itu kayak bertahan lama gitu. Jadi kalau misalnya kita mau memperkenalkan produk baru yang belum disempurnakan, itu bisa berakibat fatal bagi kesuksesan akhirnya. Karena walaupun nanti di selanjutnya produk itu bisa diimprove jadi lebih bagus, tapi orang itu bisa kembali lagi ke pemikiran awalnya gitu Kak. Produk ini tuh ada kinerja buruknya gitu. Terus yang keempat itu ada yang namanya efek halo. Efek halo itu dia itu mengevaluasi beberapa objek berdasarkan evaluasi hanya satu dimensi gitu. Jadi misalnya gini, kalau kita lihat misalnya kalau gampangannya kalau di hubungan antar manusia gitu ya, misalnya ada cewek cantik nih gitu, terus kayak kita tuh tertarik sama dia, kayak kita tuh suka gitu lihat dia. Nah, jadi akhirnya tuh ke belakangnya tuh kalau misalnya dia dia berbuat sesuatu yang kayak ternyata orangnya nyebelin dan segala macam tuh kayak kita tuh masih nerima dia apa adanya karena kita tuh kayak udah kadung di sama cinta gitu kayak gitu. Ya, seperti itu. Berikutnya ada elemen of consumer image, yaitu mengacu pada persepsi konsumen dari semua komponen penduduk, produk, layanan, dan merek, serta bagaimana konsumen mengevaluasi kualitas penawaran kemasan. Produk dan merek memiliki citra dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan keunikannya, manfaat yang diklaim produk ini mereka berikan. Next. Yang pertama ada perceived value atau nilai keuntungan. Pandangan pelanggan tentang nilai yang mereka terima untuk uang mereka adalah relatif. Bagaimana konsumen mempersepsikan harga tinggi, rendah, atau adil dan sangat mempengaruhi niat pembeli dan kepuasan pasca pembelian. Pertimbangkan persepsi kewajaran harga adalah untuk contoh. Format berbeda yang digunakan dalam iklan penjualan memiliki dampak yang berbeda berdasarkan pada harga referensi konsumen. Harga referensi adalah harga yang digunakan konsumen sebagai dasar perbandingan dalam menilai harga lain. Harga referensi bisa eksternal atau internal. Pengiklanan pada umumnya menggunakan harga referensi eksternal yang lebih tinggi dalam iklan yang menawarkan harga jumlah yang lebih rendah. Untuk meyakinkan konsumen bahwa produk yang diiklankan adalah benar-benar baik membeli, harga referensi internal adalah harga yang diambil oleh konsumen dari ingatan. Yang kedua ada preferred quality atau kualitas yang disarankan. Produk dan layanan dapat memberikan kualitas tinggi secara faktual, seperti yang ditentukan, katakanlah oleh penilai para ahli atas uji ilmiah. Kualitas produk dan layanan yang dirasakan didasarkan pada
berbagai syarat informasi yang diasosiasikan konsumen dengan penawaran, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama. Isyarat tersebut memberikan dasar untuk persepsi kualitas produk dan layanan. Pada bagian ini, pertama-tama kita membahas isu-isu yang membuat evaluasi kualitas layanan lebih sulit daripada mengevaluasi kualitas produk. Next. Yang ketiga ada price quality relationship atau hubungan harga kualitas. Nilai produk yang dirasakan telah digambarkan sebagai pertukaran antara persepsi produk, manfaat, atau kualitas, dan pengorbanan yang dirasakan moneter dan non-moneter yang diperlukan untuk memperolehnya. Hubungan harga dan kualitas terbentuk ketika konsumen mengandalkan harga sebagai indikator kualitas produk. Singkatnya, mereka percaya produk yang lebih mahal lebih baik. Beberapa konsumen yang memutuskan berdasarkan hubungan harga kualitas sebenarnya mengandalkan nama merek terkenal sebagai indikator kualitas tanpa sebenarnya mengandalkan langsung pada harga. Karena harga seringkali menjadi indikator kualitas. Beberapa iklan produk sengaja menekankan harga tinggi untuk menggarisbawahi klaim kualitas pasar. Pemasar memahami bahwa kadang-kadang produk dengan harga yang lebih rendah dapat ditafsirkan sebagai kualitas yang lebih rendah. Yang keempat ada brand image atau citra merek. Produk dan merek memiliki citra dan nilai simbolis bagi konsumen berdasarkan keunikannya. Manfaat yang diklaim produk ini mereka berikan. Bagian ini mengkaji persepsi konsumen, gambar, produk, merek, kemasan, layanan, harga, kualitas produk, toko retail, pabrikan, dan pemetaan persepsi. Di pasar yang sangat kompetitif saat ini, citra merek yang khas sangat sulit untuk diciptakan dan dipertahankan. Manfaat dan cara dikomunikasikan kepada konsumen, yaitu semakin besar kemungkinan bahwa citra yang dirasakan akan membedakan merek dari pesaingnya. Next. Yang kelima ada package perception image atau persepsi gambar paket. Selain nama produk, penampilan, dan fitur, kemasan juga menyampaikan citra merek. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kemasan mempengaruhi persepsi konsumen terhadap produk. Sebagai contoh, sebuah penelitian melaporkan bahwa baik konsumen yang menilai rasa popcorn tidak enak dan mereka yang menilai rasa yang sama enak mengkonsumsi lebih banyak produk saat ukuran wadah ditingkatkan. Yang keenam ada service quality atau kualitas layanan. Lebih sulit bagi konsumen untuk mengevaluasi kualitas layanan daripada kualitas produk. Hal ini benar karena karakteristik khas tertentu dari layanan mereka adalah tidak berwujud, variabel, mudah rusak, dan secara bersamaan diproduksi dan dikonsumsi. Untuk mengatasi fakta bahwa konsumen tidak dapat membandingkan layanan pesaing secara berdampingan seperti yang mereka lakukan dengan produk pesaing, konsumen mengandalkan isyarat pengganti, yaitu isyarat ekstrinsik untuk mengevaluasi kualitas layanan. Next. Yang selanjutnya ada retail perception atau image, yaitu persepsi gambar toko retail. Toko retail memiliki citra mereka sendiri yang mempengaruhi persepsi kualitas produk yang mereka bawa dan keputusan konsumen tentang tempat berbelanja. Gambar-gambar ini berasal dari barang dagangan yang mereka bawa, seperti merek yang dijual dan harganya, tingkat layanan dan fisik toko, lingkungan dan suasana, serta pelayanan yang khas atau yang sering dapat ditentukan dari mobil yang diparkir di tempat parkir toko. Satu studi menunjukkan bahwa konsumen yang memiliki citra positif yang kuat dari sebuah toko tidak menemukan kata negatif dari mulut ke mulut tentang toko itu kredibel. Selanjutnya ada company image atau citra perusahaan, yaitu persepsi perusahaan dan merek melampaui harga yang dirasakan dari citra toko. Pabrikan yang menikmati citra yang baik umumnya menemukan bahwa produk baru mereka diterima lebih mudah daripada produsen yang kurang menguntungkan atau bahkan netral. Next. Lalu yang selanjutnya ada persepsi terhadap resiko, yaitu resiko adalah suatu kondisi ketidakpastian yang dihadapi konsumen setelah menentukan pilihan, entah dalam hal memilih atau membeli sesuatu. Next. Jenis-jenis resiko ada 5. Yang pertama resiko fungsional terkait dengan fungsi dari produk itu sendiri. Ada resiko fisik, yaitu kerusakan atau kecacatan produk.
Yaitu yang ketiga resiko keuangan, yaitu produk tidak sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Lalu yang keempat ada resiko sosial dan psikologi, yaitu ketidakpuasan konsumen terhadap produk dan resiko jangka waktu bahwa produk yang didapat tidak worth it dengan waktu spend time-nya. Next. Selanjutnya meminimalisir resiko, pertama bisa dengan yang biasa dilakukan konsumen, yaitu dengan mencari informasi yang akurat, yang biasanya didapat dengan bertanya kepada orang lain yang sudah membeli produk tersebut. Yang kedua, loyalitas, yaitu membeli produk ke toko yang sudah pernah dibeli sebelumnya. Yang ketiga ada store image, yaitu mereka membeli produk dari image store yang mempunyai image yang sudah baik, jadi sudah pasti. Yang keempat ada hubungan harga kualitas, yaitu ada harga, ada kualitas. Jadi mereka merasa bahwa barang yang mahal kualitasnya akan bagus juga. Next. Selanjutnya ada brand positioning dan repositioning, yaitu salah satu strategi pemasaran yang bertujuan untuk mengenalkan brand atau produk lebih dekat kepada konsumen, dengan menempatkan posisi brand pada kategori dan segmentasi tertentu. Next. Jenis-jenisnya pertama ada umbrella positioning, yaitu yang mendeskripsikan produk yang sudah terkenal seperti Nike yang dengan slogannya Just Do It. Yang kedua ada premier positioning, yaitu yang meyakinkan konsumen jika semakin mahal harga barang maka semakin bagus juga kualitasnya, yaitu pada produk L'Oreal yang mempunyai banyak varian yang harganya beda-beda, jadi mereka klaim bahwa semakin mahal barang mereka maka semakin bagus juga kualitasnya. Yang ketiga ada positioning against kompetitor, yaitu mengakui posisi brand kompetitor. Di sini ada merek 7up, merek cola, yaitu mereka pernah bikin slogan The Uncola karena mereka memposisikan mereka di bawah produk Coca-Cola yang saat itu sedang menguasai pasar cola waktu itu. Next. Selanjutnya ada key attributes, yaitu menempatkan branding image produk pada fungsi aslinya. Di sini ada Downy, yang dari awal branding image-nya dia sebagai pewangi pakaian. Yang kelima ada the unowned position, yaitu persepsi produk yang tidak berfokus pada satu fungsi atau keuntungan. Contohnya di sini ada pasta gigi Pepsodent, yang sebenarnya dia nggak cuma buat bersihin gigi kan, bisa untuk gigi sensitif, untuk gigi berlubang pun bisa. Lalu yang selanjutnya ada brand repositioning, yaitu mengganti slogan karena sudah dianggap tidak relevan dan sudah terlalu umum bahkan mirip dengan brand lain. Di sini contohnya ada Chevrolet yang waktu itu mereka ganti slogan mereka jadi Find New Roots untuk terbaru karena yang lama sudah tidak relevan dengan marketing yang lagi tenar di tahun itu. Next. Lalu yang terakhir ada perceptual mapping, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk memposisikan produk mereka di antara kompetitor, dan sebagai metode pemahaman, pendapat, dan penilaian dari seseorang terhadap suatu barang atau jasa dalam suatu pasar. Di sini biasanya bisa konsumen, bisa marketers ya, yang memposisikan barang mereka sesuai dengan level atau kategori yang mereka sudah tetapkan untuk bisa menempatkan produk mereka itu pakai marketing yang mana gitu. Next. Ya mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.